maju bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama, damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Bu, ini loh Bu, di Iya, lapangan kita melihat itu ada apa ya, fenomena baru katanya bisnis tapi pakai robot, jadi Bisnis trading pakai robot. tapi pakai robot. Itu berarti yang kapan lalu sempat diangkat sama teman-teman redaksi. Cuman waktu itu korbannya yang datang ke sini bersama dengan kuasa hukum kalau tidak salah. Nah itu ada beberapa berpikiran kan ikut asosiasi toh. Kenapa kok nggak dari awal kok nggak ada kayak screening gitu loh Bu? Itu yang sempat rame juga akhirnya. Karena waktu itu kan dikatakan ini korban percaya karena legalitasnya benar gitu ya. Jadi ada surat-surat termasuk surat asosiasi gitu ya Mas ya. Nah itu akhirnya kan korban loh. Ini kan saya konsumen, kenapa kok saya harus tidak mempercayai sesuatu yang sudah masuk sebuah asosiasi? Oh oke. Berarti ini akan kita angkat di topik redaksi hukum di tengah kita. Kita lihat dulu deh liputan teman-teman di lapangan ya seperti apa sejauh ini perkembangannya. Pemirsa, kasus dugaan penipuan robot trading Viral Blast terus bergulir. Pihak Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia atau AP2LI merasa namanya ikut dicatut-catut dalam kasus penipuan yang diduga melibatkan ketua umumnya tersebut. Maklum, Andrew Alistair Susanto selaku ketua AP2LI sempat membuat pengakuan yang mengejutkan bersama Rizky Puguh Wibowo dan Zainal Huda Purnama, Minggus Umboh dan Putra Wibowo. Mereka menyatakan telah melakukan penipuan terhadap uang masyarakat Indonesia melalui penawaran investasi berkedok robot trading oleh perusahaan Thailand smartavatar.co.ltd. Bahkan, dalam setiap kesempatan, Ketua AP2LI Andrew Alistair Susanto meminta kepada masyarakat untuk menyebarluaskan bisnis Viral Blast yang dianggap sebagai bisnis masa depan. Tugas industri kita, tugas Bapak Ibu adalah memperkenalkan sebanyak-banyaknya peluang usaha ini kepada sebanyak-banyaknya orang di luar sana, sehingga mereka bisa bertahan di masa pandemi. Tak heran, dalam dialog hukum JTV bertema waspada dugaan penipuan kasus robot trading, Senin pekan lalu, salah satu audiens mempertanyakan peran AP2LI yang dianggap lepas tanggung jawab dalam kasus tersebut. Dan juga Viral Blast ini pelopor muri pertama kali yang punya AP2LI dan diikuti yang lain, sehingga yang lain dirahasia untuk harus punya AP2LI. Kalau memang AP2LI ini nggak berguna, ya di Bojai tutup aja gitu loh. Nah itu harus disampaikan langsung ke orangnya, bukan ke saya. Dan AP2LI ini yang ketua umumnya itu Andrew loh. Terlepas dari tanggung jawab asosiasi dan legalitas perusahaan, kini PT Trust Global Karya yang menjalankan bisnis robot trading Viral Blast telah menjalani proses hukum di Mabes Polri. Para petinggi Viral Blast telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menipu ribuan member dengan total kerugian hingga 1,2 triliun rupiah.
Baik, itu tadi liputan teman-teman perkembangan sejauh ini gimana begitu ya, dan sekaligus pada malam hari ini masih membahas penipuan robot trading ini kita berikan hak jawab Mas Pulung. Oh gitu ya. Hak jawab kepada AP2LI yang merasa tidak terima dengan statement dari korban beberapa waktu lalu. Ya mungkin nanti gara-gara ngeliat ini semua akan tercerahkan sebenarnya di mana. Jadi biar jelas sebenarnya gitu ya, supaya masyarakat juga jadi paham. Diundang saja langsung Bapak Dr. Ilyas Indra SHMH, Wakil Ketua Umum AP2LI. Pak Ilyas, monggo bergabung bersama dengan kami di sini. Selamat malam, Pak Ilyas, matur nuwun sudah bergabung. Kemudian pengamat ekonomi makro dan bisnis MLM Bapak Dr. Handi Ariwibowo STMM. Monggo Pak Handi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Jadi begitu Mas Pulung, kita langsung saja ya, ini AP2LI tanggapannya gimana? Karena AP2LI kemarin memang sempat tersebut, apalagi ketua umumnya sendiri ternyata part of the viral blast itu. Monggo Pak Ilyas. Ya, terima kasih Mbak, terima kasih. Selamat malam. Pertama mungkin kami berterima kasih sudah bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Dan pada malam ini mungkin perlu juga beberapa hal kami sampaikan, bahwa memang AP2LI itu adalah asosiasi yang membawahi sekitar 178 perusahaan penjualan langsung. Jadi kemarin sempat ingin kami sampaikan bahwa memang kenapa ingin kami sampaikan dalam forum ini, karena harapan kita terjadi sebuah situasi bisnis multi level marketingnya menjadi sorotan, malah jadi persoalan gitu. Karena dari 178 perusahaan ini itu rata-rata sudah menjalankan bisnis dengan baik. Jadi ketika ada satu perusahaan yang sudah kami keluarkan dari keanggotaan karena melakukan prestasi, itu menjadikan bisnis multi level marketingnya ini menjadi sorotan. Teman-teman yang menjalankan perusahaan dengan baik yang ada di anggota kami itu hampir 178 setelah Viral Blast atau PT Trust Global ini kami keluarkan, itu terganggu dengan berbagai statement. Padahal anggota kami banyak yang menjalankan bisnis tidak melanggar aturan, tidak terlibat dengan persoalan hukum, produknya juga diterima masyarakat, bisa membantu masyarakat pada saat pandemi, bisa mendapatkan penghasilan yang cukup banyak gitu. Nah itu yang kemudian sangat berterima kasih kami pada hari ini juga ingin menyampaikan ini kepada masyarakat, bahwa PT Viral Blast yang memang sudah kami keluarkan dari keanggotaan dan hari ini Kapan itu Pak dikeluarkan? Begitu ada kasus atau sebelum peristiwa hukumnya terjadi? Sebelum peristiwa hukum terjadi, berarti memang sudah diketahui? Sudah, kami sudah panggil, dilakukan pembinaan, kemudian kami keluarkan dari keanggotaan. Oke, berapa lama sudah jadi anggota Pak Viral Blast itu? Dia berdiri baru setahun mungkin belum ada setahun. Belum ada setahun, tapi AP2LI merasa sudah ada tanda-tanda baru dikeluarkan, baru kasus ini mencuat, begitu ya? Ya, jadi ketika ada juga komplain ke asosiasi gitu, mungkin member-membernya ya, itu kita langsung panggil dan kita lakukan pembinaan dan memang melakukan beberapa pelanggaran kode etik ya. Kalau di perusahaan multi level marketing itu ada istilah kode etik gitu. Jadi kayak ada kode etik juga. Kode etik tuh, jadi ketika mereka di dalam sistem multi level marketing itu, salah satu yang menjadi catatan di asosiasi itu ada kode etik perusahaan berkaitan dengan bisnis multi level marketing. Di antaranya misalnya dia menjual produk itu tidak boleh melebihi 60% sesuai dengan aturan saat ini di PP nomor 29 ya, yang mengikat dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian dia harus ada produk gitu yang dijual, salah satunya itu. Oke, jadi AP2LI ini apa Pak? Apakah semua yang urusannya trading itu berarti harus ikut asosiasi AP2LI? Ini yang perlu kami luruskan dalam forum malam ini gitu. Jadi AP2LI itu adalah asosiasi perusahaan langsung yang membawahi berbagai perusahaan yang bergerak di industri penjualan langsung. Nah, kasus PT Trust itu di AP2LI itu adalah
dia aplikasi trading, jadi aplikasinya bukan trading forex. Jadi dia tidak masuk penjualan langsung. Itu. Kalau di perizinan awalnya itu masuk di penjualan langsung, tetapi di aplikasi trading namanya. Jadi aplikasinya bukan apa. Nah, pada proses perjalanannya dia melakukan one prestasi. Dia tidak, misalnya harusnya produknya itu adalah hanya software aplikasi robot trading aplikasinya. Nah, pada saat dia kemudian itu yang kemudian dia berurusan dengan hukum karena dia menjalankan proses yang di luar penjualan langsung gitu. Gitu. Jadi ini yang perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa kalau dia pada saat itu ada di perusahaan kami itu di anggota kita, dia harusnya yang dia jual produknya software robot trading gitu. Itu bukan trading yang kemudian menjadi masalah dan berurusan dengan hukum gitu mereka. Kita ke pengamat dulu, Mas Pulung ya. Mungkin ini pandangan dari sisi biar masyarakat juga makin paham. Monggo, Pak Andi. Iya, saya bahasnya ini ke arah multi level marketingnya ya. Karena dasarnya multi level marketing itu kalau kita lihat dari definisinya kan direct selling ya, penjualan langsung, di mana dia menjual langsung kepada customer dengan memangkas biaya distribusi. Nah, tujuannya awal MLM ini adalah untuk agar masyarakat yang ingin bergabung di sini tuh ada tambahan income. Yang pertama untuk orang yang posisinya itu cari tambahan. Yang kedua untuk transit sementara karena faktor pekerjaannya di PHK atau segala macam kan. MLM itu berarti sifatnya transit sementara ya? Tujuannya orang-orang yang bisa ditampilkan. Atau yang ketiga dijalani untuk seterusnya gitu. Nah, artinya jadi berkarir di situ ya? Iya, jadi memang fungsinya memang untuk menambah income. Masa sementara ini untuk ada asap dapur yang mengepul atau dijalani juga gitu. Karena memang kalau dijalani secara terus dan itu ada income yang didapatkan, itu bisa juga mensejahterakan bagi para anggotanya MLM yang ada itu. Jadi memang penjualan langsung ini memang sistemnya adalah memotong jalur distribusi tanpa perantara, sehingga diharapkan keuntungan itu lebih baik daripada perantara dikasih sendiri sama anggotanya. Tapi keuntungan-keuntungan berlipatnya itu dari mana ya? Karena kan apakah memang benar itu berputar sendiri dari istilahnya piramida MLM itu atau gimana? Tapi sebentar Pak Andi, kita rehat dulu, nanti dijawab berikutnya. Terima kasih. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, para mitra usaha dari PT Trust Global Karya, pada hari ini tanggal 10 Februari 2022 kami dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia telah mengadakan pertemuan dengan para pemegang saham dari PT Trust Global Karya, dan hasil dari pertemuan tersebut kami memutuskan untuk pada hari ini kembali memulihkan status keanggotaan dari PT Trust Global Karya. Namun juga di dalam pertemuan tersebut terdapat masalah internal di antara para pemegang saham, di mana kami asosiasi telah menyarankan agar permasalahan internal segera diselesaikan oleh para pemegang saham sehingga perusahaan tentu dapat berjalan kembali secara normal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap semoga PT Trust Global Karya dapat maju terus ke depannya dan berkembang dengan baik. Dan juga kami ingatkan agar para mitra usaha selalu menjalankan usahanya, menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku di bidang penjualan langsung di Indonesia. Demikian kiranya dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ini sebelum kembali ke pengamat. Pemulihan ternyata ya. Kenapa? Terjadi pemulihan keanggotaan. Tanggal 10 Februari ya tadi ya statement. Ini Pak Andrew ini Ketua Umum AP2LI masih menjabatkah? Sebelum ke Pak Handi lagi ya. Saya sebentar konfirm ke Pak Ilyas. Pak Andrew ini Ketua Umum, masihkah?
Ya, saya perlu juga ini mengklarifikasi yang video itu dulu ya, sebelum saya jawab gitu. Jadi gini, apa namanya, pertama memang sebelum terjadi proses hukum di PT Trust Global itu atau Viral Blast itu, asosiasi sempat memulihkan, tetapi setelah terjadi, jadi dia sempat dinonaktifkan. Dinonaktifkannya kapan itu, Pak? Sebelum tanggal 22 itu sudah dinonaktifkan, kemudian dilakukan pembinaan istilahnya, kemudian dipanggil oleh asosiasi para pemegang sahamnya. Itu terjadi sebelum proses peristiwa hukum ya. Nah pada saat itu asosiasi melihat bahwa secara normatif kelihatannya mungkin ada semacam mereka mau memperbaiki dan sebagainya, karena waktu itu belum terlihat secara langsung. Lalu kemudian setelah itu terjadi berbagai lagi aduan dan ada proses hukum, itu kemudian kami nonaktifkan gitu. Berarti dinonaktifkan kedua ketika proses hukum terjadi ya? Iya, nggak terlalu jauh dari peristiwa itu. Gitu. Pak, sorry Pak Andrew ini siapa ya Pak ya? Karena dia juga bagian dari yang apa istilahnya memberikan pengakuan bahwa dari PT Trust Global Karya. Artinya Pak Andrew ini menjabat sebagai Ketua Umum AP2LI sekaligus dari begini, Global Mbak, Karya. Kami ini membina 178 perusahaan. Jadi Pak Andrew ini Ketua Umum, kemudian saya Wakil Ketua Umum. Dalam pembinaan kita atau interaksi dengan 178 perusahaan yang di industri penjualan langsung itu sudah biasa, kami selalu ikut dalam forum mereka gitu. Dalam multi level tuh rata-rata forumnya motivasi dan sebagainya. Itu kan peristiwa itu sebelum kayak tayangan tadi itu sebelum terjadi pelanggaran pada posisi saat ini. Tapi gitu. Pak Andrew juga bagian dari Trust Global Karya? Bukan. Beliau itu Ketua Umum asosiasi. Bukan petinggi Viral Blast ya? Enggak lah. Jadi yang saya cerita tadi, ketika perusahaan yang bergabung dalam AP2LI ini sudah biasa kita bertemu dengan berbagai perusahaan 178 perusahaan itu gitu. Pak Andrew posisinya Ketua Umum. Jadi hubungan dengan anggotanya, katakanlah sebelum ada peristiwa hukum dengan PT Viral Blast ya sebatas dengan anggota perusahaan gitu yang bergabung di AP2LI. Dan itu biasa di kami di asosiasi multi level atau penjualan langsung itu biasa mereka ngundang kita gitu. Ngundang itu termasuk launching produk misalnya begitu. Enggak termasuk ngundang jadi anggota nggak Pak untuk perusahaannya? Enggak. Beliau di asosiasi. Jadi sekali lagi Pak Andrew bukan petinggi Viral Blast ya? Bukan. Tidak ada kaitan apapun dengan Viral Blast? Ya, Viral Blast sebagai anggota AP2LI aja. Hanya anggota AP2LI dan Pak Andrew sebagai Ketua Umumnya AP2LI ya? Gitu. Oke. Mungkin kita ngobrol MLM lagi nih Pak Handi, Mas Pulung. Itu kan kalau dari Viral Blast atau mungkin MLM yang lain kan semakin ke bawah berarti duit yang bawah ini untuk disetor ke atas kan gitu terus ya runtutannya, atau memang begitu ke perputaran uangnya atau gimana? Oke, jadi gini, ini bedakan mindset MLM yang di luar dengan di Indonesia ya. Oke. Di luar itu kita bergabung dalam MLM, kita tetap ada kewajiban menjual barang dan ada komisi penjualan. Kalau kita dapat downline itu bonus ketika downline berhasil menjual barang yang dijual tadi. Di kita kadang-kadang ada mindset ketika saya ambil downline ini bekerja, saya sudah nggak perlu lagi. Nah ini mindset, padahal downline itu kalau saya lihat definisi MLM itu adalah itu tambahan bonus untuk orang yang di atasnya ini, tapi yang di atasnya juga bergeliat untuk mencari. Harusnya tetap bekerja ya? Bekerja. Ini saya ngalami karena saya jujur 3 kali ikut anggota, tapi hanya sebatas pingin tahu dalam. Yang terakhir itu asuransi, nggak salah. Di asuransi saya ditanya, saya disuruh cari aja downline bawahnya. Terus saya bilang, kenapa saya kok nggak ikut menjual? Saya tahu juga produk knowledge-nya juga, saya butuh. Nggak usah, cari aja downline ke bawahnya. Nah, salah satu ciri MLM yang baik ini adalah ada produk yang dijual dan tidak mengandalkan jumlah downline yang banyak sebagai prestasi. Nah ini yang perlu kita pahami bahwa MLM itu adalah untuk kemaslahatan umat sebenarnya. Kita tetap bekerja keras segala macam. Kalau ada downline bawaan kita, ini adalah bonus untuk kita agar kita semakin. Tapi kenapa nggak pernah diajarkan di negara ini bahwa yang benar seperti itu ya Pak? Nah itu tadi itu ada mindset mengatakan kalau saya sudah punya downline, ngapain saya susah gitu loh. Ada downline saya bekerja. Ya itu jadi, yang skema-skema kayak gitu tuh masuk akal nggak sih sebenarnya dalam pandangan ekonomi?
Nah, kalau pandang ekonomi itu kan ada istilahnya, kalau kerja keras ya kita juga akan dapat hasil gitu. Dan di dalam ekonomi juga prinsipnya atas dan bawah itu bekerja sama-sama gitu. Nggak ada istilahnya you yang bekerja, saya yang nyantai karena saya atasmu gitu. Dan LLM yang baik juga ada hubungan sinergi antara atasan sama bawahan, di mana yang upper ini selalu motivasi yang downline-nya ini untuk mencari hasil yang bagus gitu. Sehingga motivasi, cara menjual yang baik. Nah, yang jadi masalah sekarang ini yang saya lihat adalah ketika orang menjual suatu produk, kadang-kadang memasakkan untuk jadi downline, padahal orang nggak mau. Nah, itu kan juga keresahan juga. Sebenarnya sistemnya bagus. Kalau di Indonesia tuh berarti downline tumbal ya, Mas Pulung ya? Karena sistem bekerjanya seperti itu. Jadi pokoknya saya sudah dapat downline, kamu yang bekerja, saya tinggal terima uangnya gitu ya berarti ya? Iya, istilahnya karena sudah ada yang bekerja di bawahnya, padahal itu kan hanya tambahan bonus aja, nggak seberapa banyak dengan yang dia jual hasil dia sendiri kan. Tapi kalau menyoroti trading, Pak Handi, bisa nggak disamakan dengan MLM? Ya katakanlah kayak Viral Blast, robot trading gitu. Ya caranya tadi itu, daripada dia mempekerjakan salesnya mencari anggota, mending dari anggotanya mencari lagi bawah-bawahnya itu lebih efektif kan, memotong istilahnya kan. Tidak perlu kita membayar orang sales, sudah distribusi enak, orang sales itu tidak perlu kita pakai, cukup anggota aja yang mencari anggota yang lain, sudah terjual. Jadi sebenarnya ketika bisnis itu memang berjalan seperti yang paling nggak dikatakan ideal tuh, pasti tidak salah juga ya berarti. Iya, yang salah ini kan pemikirannya dan cara instan bekerjanya aja, cara untuk pola manage sistemnya aja itu yang membuat sehingga itu jadi berubah dan itu menjadi berubah juga di kalangan masyarakat. Waduh, MLM pasti ada pemaksaan untuk kita itu dari sudut ekonomi yang saya. Dari sudut pandang ekonomi gitu. Tapi balik lagi kalau kita ngeliat kasusnya Viral Blast, ini ada asosiasi kan ya Mas Pulung ya. Nasabah itu berharap kalau legalitasnya ada logo asosiasi, ini aman gitu loh Pak Ilyas. Kalau sampai terjadi sesuatu, apakah memang asosiasi tidak punya benteng pengaman buat nasabah dari anggota-anggotanya AP2LI? Itu yang selalu kita jelaskan. Kita ada website ya, yang di website kita itu AP2LI yang ada di website di Google bisa dicek, itu kita selalu mengingatkan kepada masyarakat hati-hati dalam memilih bisnis. Kita selalu terbuka, juga ada seluruh anggota kita di dalam, sehingga memang karena ketika masyarakat dirugikan oleh perusahaan itu jangkauan AP2LI hanya membantu pada proses pembinaan, himbauan dan sebagainya. Karena fungsi AP2LI adalah ketika perusahaan sudah mendapatkan SIUPL dari pemerintah, AP2LI hanya membantu proses transisi, maka perusahaan dalam merekrut member itu menjadi tanggung jawab perusahaan gitu. Nah, ketika masyarakat dirugikan, sebenarnya fungsi AP2LI sebagai asosiasi dia pada tataran membantu himbauan, karena yang menjadi tanggung jawab adalah tanggung jawab perusahaan tersebut gitu. Nah, kasus Viral Blast ini perusahaan ini terjadi one prestasi lah, ada yang merugikan gitu, karena kalau sesuai dengan juklak yang ada di dalam marketing plan yang saya baca itu harusnya memang dia aplikasi. Oke. Baik. Pak Ilyas, sorry saya potong. Kita lanjutkan dulu nanti ya Pak ya. Kita rehat dulu sebentar. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini ini kita membahas makin sebenarnya sistem sudah benar loh Mbak, berarti kalau dikatakan seperti itu. Si AP2LI-nya? Ya, sistem MLM dan AP2LI sebenarnya. Tapi gini Mas Pulung, kadang-kadang saya berpikir terus fungsinya asosiasi ini apa? Apakah memang hanya sekedar mengeluarkan surat yang kemudian menjadi legalitas yang akan dipercaya para member perusahaan begitu, atau gimana? Atau jangan-jangan saya malah berpikir AP2LI itu kasihan malah. Karena ketika ada seseorang yang ada di dalamnya melakukan kesalahan, dia kena gitu. Kena di AP2LI. Nah ini berarti, sorry Pak Ilyas, lebih detail. AP2LI terus fungsinya apa? Mengeluarkan surat sebagai bagian asosiasi, atau karena kan kalau mengeluarkan surat berarti kan konsumen dari perusahaan anggota kan juga ada di dalam tanggung jawab AP2LI, atau nggak gitu? Enggak. Oh enggak? Berbeda paradigmanya. Jadi apa fungsi asosiasi ini apa? Jadi AP2LI ini adalah asosiasi perusahaan penjualan langsung atau asosiasi
perusahaan yang bergerak di bidang industri penjualan langsung. Jadi ketika tentu salah satu fungsinya memang kita menjadi organisasi yang di dalamnya berhimpun para perusahaan di bidang penjualan langsung. Oke. Nah, bukan kami yang mengeluarkan izin tentang apa. Jadi gini, ketika seseorang punya perusahaan dan ingin bergerak di industri penjualan langsung, dia mengurusnya ke pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Sistem pengurusannya dilakukan secara online sistem. Jadi online one system yang OSS, kemudian nanti terkonek dengan sistem di pemerintah. Nah, ketika seluruh unsur perusahaan terpenuhi, baik dari segi marketing plan, dari segi produknya sudah ada. Misalnya kalau dia jual produk yang sifatnya berkaitan dengan kesehatan, dia harus dapat BPOM dan sebagainya. Itu ada beberapa persyaratan. Nah, kami biasanya diminta oleh Kemendak, pemerintah dalam untuk memberi masukan sebenarnya. Perusahaan ini tahap itu. Artinya kalau ada perusahaan punya sertifikat tergabung dalam asosiasi, sebenarnya itu bukan bagian dari legalitas ya Pak ya? Oh bukan, itu keanggotaan saja. Berarti bisa menjalankan bisnis tanpa menjadi anggota berarti? Bisa harusnya? Maksudnya? Misalnya Viral Blast katakanlah tidak terdaftar sebagai anggota AP2LI juga tetap bisa dianggap legal begitu, bisa menjalankan usahanya? Atau harus terdaftar di AP2LI? Jadi gini, jadi kayak misalnya kasus Viral Blast, itu kan awalnya dia harusnya bergerak di industri penjualan langsung. Dia memproses izin melalui sistem tadi, OSS dan sebagainya, dan kemudian setelah dicek semuanya oke, maka dia keluar namanya SUP-L. Itu pemerintah yang mengeluarkan surat izin penjualan langsung. Nah, kami biasanya hanya dikasih misalnya memberikan masukan dan sebagainya di dalam proses. Kemudian setelah dia dapat izin itu, dia boleh menjadi anggota kami, anggota AP2LI gitu. Jadi keanggotaan AP2LI itu sifatnya adalah perusahaan yang sudah memiliki izin perusahaan penjualan langsung. SUP-L gitu. Jadi punya izin dulu baru bergabung atau gimana? Kalau toh nggak bergabung harusnya nggak apa-apa berarti ya? Kalau nggak bergabung nggak apa-apa. Ya artinya bukan legalitas. Bukan bagian legalitas. Keanggotaan kita bukan legalitas. Jadi bukan semacam. Tapi semua anggota kita punya SUP-L gitu. Oke. Itu. Tapi bukan semacam kan ada perkumpulan profesi yang kalau kamu nggak kesini berarti nggak boleh izin. Berarti kan nggak seperti itu berarti. Bukan. Kita bukan kayak bukan karena. Cuman memang seluruh anggota kami itu memiliki surat izin penjualan langsung. Kan kalau kayak pengacara gitu kan harus terdaftar sebagai ini untuk bisa beracara begitu kan. Kalau ini enggak. Oke, ngapunten ini dari Paguyuban Korban Viral Blast Bersatu hadir juga Mas Pulung di redaksi, ada Pak Riko. Tapi saya harus tanya dulu nih ke Pak Ilyas, berkenan untuk kita ngobrol dengan perwakilan dari korban Viral Blast kah pada kesempatan malam hari ini? Kami di malam ini kan melakukan apa ya? Kalau ini misalnya disampaikan harapan kami pada saat kemarin gitu ya, pada saat tayangan yang kemarin gitu. Nah kami hari ini adalah hak jawab. Harapan kita ya kita hanya menjawab peristiwa yang kemarin yang sudah ditayangkan oleh JTV. Gitu. Oke. Mungkin jadi saya mohon maaf mungkin tidak berkenan gitu. Tapi ini korbannya sudah hadir karena mungkin tadi juga melihat tayangan dari awal begitu posternya ya. Juga. Gimana Pak Ilyas? Ini mungkin sudah hadir di sini atau mungkin kita mendengarkan dulu ya apa yang menjadi tanggapan dari apa yang sudah disampaikan dari AP2LI. Oke, terima kasih Bu, Bapak semuanya, Wakil Ketua AP2LI dan narasumber. Perkenalkan nama saya Riko, saya perwakilan dari korban Paguyuban Korban Viral Blast. Jadi yang Bapak jelaskan tadi itu sebenarnya kita ini juga miris ya, kok bisa SUP-L diurus dulu baru menjadi anggota AP2LI. Karena yang saya tahu pengurusan SUP-L itu harus menjadi anggota AP2LI. Yang saya tahu. Karena di sini terbukti Pak. Ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, yaitu menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisory atau robot trading dengan menggunakan sistem multi-level marketing atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha itu dilarang. Jadi kenapa izin dari Viral Blast Global yang expert advisory itu bisa di MLM-kan, sedangkan itu sangat
sangat bertentangan dengan Bapepti. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, seandainya Viral Blast Global tidak menjual COPL-nya atas nama P2LI, mungkin tidak akan sebanyak ini korban, Pak. Itu aja. Jadi bukan kami menyalahkan siapapun di sini, tapi izin ini dijual untuk banyak korban dari rakyat-rakyat untuk investasi seperti ini. Karena menurut kami MLM ketika ada COPL-nya itu berarti MLM yang benar. Menurut kami seperti itu. Jadi ketika ada konten-konten dari YouTuber bahwa kita disebut bebek dungu, disebut kita ini bodoh, saya sangat tidak terima, Pak. Karena apa? Karena kami disodori oleh PT Trust Global Karya bersama Viral Blast itu izinnya lengkap. Bahkan ada dari AP2LI keanggotaan, bahkan COPL, bahkan NIB dan sebagainya. Jadi saya juga berterima kasih, saya datang berdasarkan karena saya tahu flyer dari JTV, makanya saya datang, saya ingin bertemu dengan Bapak Ilyas selaku AP2LI, ingin menanyakan itu. Jadi kalau bukan karena izin dari COPL, kalau Viral Blast atau robot-robot lainnya, karena sekarang sudah banyak yang dibekukan kayak DNA Pro, Fahrenheit dan semuanya, itu mereka menjual COPL-nya. Harusnya kalau memang AP2LI itu tahu bahwa itu menjual IA, robot trading, harusnya ditolak. Karena AP2LI ini adalah asosiasi pengusaha penjualan langsung yang dimana dia sangat bisa memayungi usaha-usaha bisnis-bisnis MLM, Bu. Jadi itu adalah patokan kami sehingga banyak korban di bisnis ini, ditambah lagi keadaan pandemi, orang-orang usaha yang jatuh bangun, kita ditawari dengan 10% per bulan, otomatis kita masih di nalar logika. Kalau kita bicara 20-25% per bulan memang sudah tidak dinalar, Pak. Dan itu pun kami setiap harinya juga ada loss. Ada kerugian, tidak setiap hari profit. Pak Riko, sorry, berarti maksudnya tadi COPL dijual atas nama AP2LI, itu gimana berarti maksudnya? Jadi yang disampaikan oleh owner atau pengurus dari Viral Blast Global itu yang dijual itu, Bu. Bahwa kami telah ber-COPL. Kami menjadi anggota P2LI. Oh, oke. Jadi kamu kalau bermain MLM di sini sangat aman, bahasanya seperti itu. Karena saya cek, saya searching AP2LI punya website dan kita cek keanggotaan memang ada. Jadi kita lebih percaya. Baik. Mungkin seperti itu. Kerugiannya sampai sekarang, Pak, perkembangan mungkin ada informasi yang sudah dihimpun? Kalau di paguyuban kami atas saran dari pihak kepolisian itu kan dari nilai deposit dikurangi nilai yang pernah kita withdrawal itu menjadi nilai kerugian. Jadi tidak semuanya itu kita dapat, tidak semuanya itu rugi, bahasanya seperti itu. Kalau member-member yang lama bisa jadi itu untung gitu. Kalau kerugian total di paguyuban kami kemarin saya total 106 miliar. Itu dari 847 anggota di bawah paguyuban kami. Baik, baik Pak Riko, terima kasih setidaknya sudah menyampaikan ya, Mas Pulung ya. Jadi kalau kita bisa melihat kan sebenarnya saya tidak tahu malah sebenarnya AP2LI malah dimanfaatkan atau seperti apa karena ketika mereka harus jualan mereka menggunakan AP2LI sebagai bukti untuk mengambil kepercayaan dari orang lain, Pak. Makanya ini di luar ternyata sudah banyak korban yang datang karena bukan karena undangan dari redaksi, tapi memang karena flyer. Tapi karena sudah bicara, saya akan jawab. Supaya bisa saling klarifikasi. Pertama, kami sebagai asosiasi tentu prihatin ya atas peristiwa ini dan kami ikut prihatin lah dengan berbagai member atau masyarakat yang dirugikan. Yang kedua bahwa tadi saya sampaikan yang memberikan izin COPL atas PT Trust itu adalah pemerintah. Ya ini perlu saya sampaikan dulu. Bukan AP2LI. AP2LI tidak punya kewenangan untuk memberikan izin. Jadi tapi perlu saya sampaikan bahwa AP2LI selalu diminta saran ketika sedang proses perusahaan mengajukan perizinan. Ini perlu saya sampaikan dulu. Jadi ketika ketika PT Viral Blast itu mengajukan perizinan itu pasti dalam posisi yang ideal. Artinya ketika dia presentasi marketing plan, dia presentasi legalitas perusahaannya kan terintegrasi dengan OSS dan sebagainya, itu pemerintah pasti mengeluarkan dalam posisi yang
yang sesuai SOP dan prosedur, sesuai dengan peraturan. Baru perusahaannya dikeluarkan CUPL-nya. Itu dalam pandangan kita ya. Nah jadi perlu kami sampaikan yang saat itu yang dijadikan produk, karena syarat untuk CUPL itu produk. Yang dijadikan produk itu aplikasi trading ya. Jadi bukan trading forex-nya itu bukan. Itu karena yang kemudian keluarlah CUPL pada saat itu. Posisinya begitu. Jadi bukan AP2LI yang mengeluarkan perizinan, karena Viral Blast atau PT Trust Globalnya sebatas menjadi anggota AP2LI setelah mendapatkan CUPL. Jadi ketika tadi dari Pak Gujo menyampaikan itu memang pada awalnya adalah produknya aplikasi, seperti aplikasi game, aplikasi itu produknya itu. Nah pertanyaannya adalah ketika dia menjalankan bisnis kemudian tadi dia menjual 10% itu sudah salah itu sudah menyalahi aturan di multi level marketing sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ketika sudah dapat izin atau SIM bahasanya, ini kan orang dapat SIM nih dari pemerintah, itu pasti sesuai dengan SOP yang sangat ketat. Keluarlah SIM dan izin itu. Nah, ketika perusahaan yang menjadi Bapak Ibu semua yang menjadi korban menjalankan tidak sesuai aturan dan keluar dari koridor, bahkan yang misalnya dia 10% dan keluar dari aplikasi tradingnya bahkan menjadi trading, nah itulah yang kemudian perusahaan itu dianggap melanggar gitu. Oke, baik. Nah, itu posisinya gitu yang perlu kami sampaikan. Bahwa kemudian kami sangat dirugikan. AP2LI itu bukan hanya AP2LI, Bapak Ibu, 178 anggota kami yang masih bertahan hari ini sangat dirugikan dengan nama baik dan sebagainya gitu. Karena kami sangat paham dengan masyarakat yang dirugikan, tapi kami perlu sampaikan bahwa hari ini berbagai perusahaan penjualan langsung yang bergabung di AP2LI, 178 perusahaan itu masih ada yang menjalankan bisnis dengan baik. Ada produknya dan sebagainya. Gitu. Baik. Kita nanti coba cross check nih ke pengamat ya, kalau urusan MLM apa benar yang 10% tadi itu sebenarnya menyalahi aturan MLM, CUPL itu adalah syarat wajib untuk MLM atau gimana ya Mas Pulung? Lihat dulu ya Mas Pulung ya. Monggo. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini. Bang Agnes mungkin sebaiknya kita tanya ke Mas Handi ini malah. Iya, ke Mas Handi ini gimana aturannya gitu, karena tadi sempat disebutkan bahwa kalau sudah sampai melebihi 10% itu berarti nggak sesuai dengan konsep MLM. CUPL itu juga wajibkah sehingga orang percaya bahwa untuk urusan kayak begini memang ini legal gitu? Iya, baik. Memang kalau usaha yang kita bangun apapun itu memang harus ada resminya ya Mas ya. Jadi ada izin segala macam. Jadi SUPL itu sangat penting karena itu bentuk legalitas dan dia terdaftar ya. Nah terkait dengan berapa tingkat keuntungan, saya berbicara tentang MLM yang murni MLM. Jadi di MLM itu ya kalau kita lihat itu bisa hasil penjualan dilakukan oleh anggota itu bisa sampai 60% dari tingkat penjualan. Misalnya penjualan harga pokoknya 100, dia boleh menjual sampai 160 dan itu keuntungan dibagi member upline dan downline segala macam ya. Saya berbicara MLM. Ya. Kalau berbicara tentang forex trading, saya memang tidak terlalu masuk ke sana ya. Tapi sebenarnya ini masuk ranah MLM nggak sih? Kalau dijanjikan dengan angka yang betul-betul nggak masuk akal, memang bukan LMM sebenarnya. Karena itu maksimal 60% dari tingkat penjualan. Hasil penjualan dari member dibagi keuntungan berapa, jadi itu. Mungkin polanya yang dipakai oleh global ini ya adalah pola rekrutmennya mungkin Mas ya. Dan berapa yang dijanjikannya itu. Saya berbicara murni di sini ke ranah MLM-nya, nggak melebar ke arah nanti MLM dimanfaatkan untuk usaha apa itu enggak, tapi memang sepatutnya yang dilakukan oleh MLM itu. Dan juga MLM juga posisinya antar anggota itu biar memberikan motivasi dan etika bisnis bagaimana cara menjual yang baik segala macam. Itu dari sudut pandang ekonomi tentang MLM yang baik gitu. Ya. Oke. Bang Agnes, aku jadi sebenarnya pengen tanya dulu sih pada ke AP2LI ya. Karena dalam kasus ini saya ngerasa malah sebenarnya AP2LI kasihan kalau saya ngomong. Ketika ada anak buahnya yang melakukan kesalahan, kemudian nyokotnya ke sini. Tapi sebenarnya
ada nggak Pak kasus seperti ini dulu atau yang pernah terjadi? Di Indonesia sebenarnya kami ada asosiasi yang serupa itu ada 2 ya. Kami Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung dengan ada namanya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kalau dulu saya lihat pernah ada peristiwa gitu ya. Tapi kalau yang di AP2LI memang ini peristiwa pertama di kami gitu. Memang seperti yang Mas sampaikan ini sangat merugikan nama baik kita sebenarnya karena dan industri penjualan langsung khususnya gitu. Jadi kita juga merasa karena saya yang ikut mendirikan asosiasi ini dengan teman-teman pengusaha penjualan langsung yang benar menjalankan bisnisnya ya. Itu kita sangat terganggu bagi MLM yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan prosedur gitu, yang tidak masuk ke ranah ponzi, yang tidak masuk ke ranah money game gitu. Ya itulah yang kemudian kami merasa dimanfaatkan gitu. Yang tadi Mas cerita ini kan berarti perusahaan ini memanfaatkan kita untuk melakukan istilahnya bujuk rayu kepada masyarakat, padahal di perjalanannya itu tidak masuk ke ranah bisnis penjualan langsung yang dijalankan gitu. Tapi gini, karena beberapa waktu lalu sempat kan korban juga mengatakan kalau memang ternyata asosiasi ini hanya sekedar perkumpulan dari perusahaan-perusahaan begitu ya. Lalu apa yang menjadi fungsinya dan kemudian ketika konsumen merasa dirugikan, AP2LI tidak bisa berbuat apa-apa, sempat terlontar kalau begitu memang dibubarkan saja. Artinya sebenarnya fungsinya AP2LI, penegasan sekali lagi, apa yang menjadi fungsi AP2LI? Itu yang maksud saya yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa AP2LI ini dia adalah organisasi seperti organisasi-organisasi yang menjadi berhimpun sebuah perusahaan. Jadi ini tuh ibaratnya ada perusahaan perhotelan, ada organisasi perhotelan. Ini banyak di Indonesia. Nah, AP2LI ini adalah ya perusahaan yang di bidang penjualan langsung gitu. Berhimpunlah perusahaan di situ. Tapi artinya AP2LI ini tidak ada kaitan apapun ya dengan konsumen? Di dalam ADRT kita tidak, karena kita hanya membina perusahaannya. Jadi kita ini ketika perusahaan ingin mengajukan perizinan, biasanya kita diminta masukan oleh pemerintah. Perusahaan ini sudah benar belum ininya? Marketing plan-nya udah bagus belum? Udah benar, itu hanya sekedar masukan. Nah, ketika sudah jadi anggota, pembinaannya gimana? Karena kalau seandainya terjadi masalah, ternyata satu langkahnya adalah menonaktifkan, just it begitu, Pak Ilyas. Ya, itu yang yang ada di anggaran dasar kami bahwa kita selalu meminta bahwa perusahaan itu harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan kode etik dan prosedur ya. Jadi itu yang kemudian juga tadi saya cerita di website kita juga selalu ingatkan hati-hati terhadap ketika ikut bisnis di multi level marketing gitu. Karena jangkauan kita memang tidak sampai ke member, karena itu menjadi tanggung jawab perusahaan gitu. Karena menjadi tanggung jawab perusahaan ketika perusahaan merekrut member kan itu tidak sampai ke asosiasi gitu. Sama ketika misalnya kayak asosiasi perusahaan-perusahaan lain, saya kira sama. Asosiasi hotel itu kalau ada persoalan hotel tentu dengan properti dan sebagainya. Asosiasi tidak bisa dituntut atau apapun begitu berarti ya? Atau bahkan sampai dikatakan se-ekstrimnya ya kalau memang nggak ada gunanya dibubarkan saja. Tidak bisa seperti itu berarti? Oh, saya kira beda. Ini tidak boleh juga begitu karena ini kan edukasi ya. Karena saya bilang tadi kita ada 178 anggota yang di dalamnya juga ada perusahaan multilevel yang menjalankan bisnisnya dengan baik. Kan gitu. Kita banyak perusahaan yang menjalankan bisnis dengan baik. Jadi 178 anggota ini merasa bahwa ini kan satu perusahaan yang memang sudah one prestasi. Tentu ini kami sangat prihatin lah dengan kejadian para member yang merasa dirugikan. Tapi perlu kami sampaikan bahwa di 178 perusahaan ini masih ada yang menjalankan bisnisnya dengan baik, ada produknya dengan berbagai jenis ya. Kalau dicek di website kita itu ada 178, ada produk tentang multivitamin dan sebagainya gitu. Itu saya kira juga harus dimaklumi bahwa 178 perusahaan itu juga kena himbas gitu. Tapi ini bukan berarti AP2LI lepas tangan ya? Oh, saya kira kan kami sampaikan tadi ketika perusahaan itu sudah mendapatkan izin atau SIM, maka perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap bisnis yang dia jalankan. Tidak terkait dengan asosiasi dalam perspektif bisnis yang dijalankan oleh perusahaan gitu, Mbak. Gitu. Ketika dia melanggar, dia pasti akan berhadapan dengan hukum yang ada di Indonesia gitu. Nah, kami perlu sampaikan juga bahwa benar ada banyak perusahaan yang menjual istilahnya ya,
melakukan apa penekanan atau istilah menjual, itu yang saya tadi bilang, oh ini asosiasi kita sangat dirugikan gitu. Kita dibawa-bawa untuk meyakinkan masyarakat, padahal kalau itu bisnisnya tidak benar, tentu kami sangat dirugikan gitu. Oke, baik. Gitu. Kita lihat dulu sebelum masuk di segmen terakhir nanti. Terasa ini udah segmen terakhir. Baik, jadi pada kesempatan malam hari ini redaksi hukum di tengah kita memang Pak Ilyas di sini memberikan hak jawab, betul ya, atas apa yang pernah kita diskusikan sebelumnya, dan semoga hak jawab ini bisa diterima. Tapi singkat saja mungkin Mas Pulung dari Pak Riko, masih bagaimana dengan hak jawab yang sudah diberikan oleh AP2LI? Mohon maaf, saya hanya bisa memberikan waktu untuk Pak Riko saja, karena memang sebenarnya Bapak Ibu para korban di sini hadir mungkin karena melihat flyer ya, bukan atas undangan dari redaksi. Pak Riko, singkat saja tanggapan atas hak jawab dari AP2LI supaya kita clear di sini. Ya, jadi intinya di sini itu memang kita ada dua owner kami yang memang ada di dalam kepengurusan AP2LI. Oke. Anggota pengurus bahkan AP2LI. Dan juga di dalam rekaman yang kita tahu kan di sini ada keterlibatan di Ketua Umum AP2LI. Meskipun ini masih ada proses penyelidikan. Kami sangat menghargai. Intinya di sini kalau memang pihak AP2LI bahwa PL ini yang mengeluarkan adalah negara, berarti yang bertanggung jawab ini negara ya Pak? Bukan AP2LI lagi. Berarti itu aja toh. Kalau kita nggak perlu berpanjang lebar kalau gitu. Mending AP2LI bilang kita tidak bisa bertanggung jawab, negara yang tanggung jawab. Seperti itu ya. Oke ya, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Riko yang mewakili para korban yang hadir di sini. Pak Ilyas, monggo. Ya, saya mungkin menegaskan tadi ada dua owner yang masuk dalam kepengurusan AP2LI. Ini ada konflik internal kah atau gimana? Atau gimana Pak Ilyas? Ya, semenjak peristiwa hukum itu Saudara Pugu dan Saudara Jenal memang sudah kita keluarkan dari pengurus juga, karena kita di dalam pengurus kita itu ada sekitar 100 pengurus ya, karena dari 170. Jadi begini, saya perlu sampaikan bahwa setiap perusahaan itu berhak menjadi pengurus karena dia anggota AP2LI, Mbak. Jadi kan ini ada 178 perusahaan, maka setiap perusahaan itu mengutus orangnya untuk menjadi pengurus. Jadi di pengurus kami itu ada 100 lebih pengurus yang menjadi pengurus di AP2LI gitu. Ini yang perlu kami clearkan. Jadi ketika memang seluruh anggota ya memang boleh mengutus pimpinan perusahaannya atau apa menjadi pengurus di AP2LI. Tentu ketika ini sudah memang perusahaannya prestasi dan sebagainya, tentu kewenangan organisasi untuk mengeluarkan yang bermasalah atau melanggar ini dari kepengurusan, karena juga berkaitan langsung juga dikeluarkannya sebagai keanggotaan. Tapi berarti kalau memang seperti itu berarti bisa dikatakan ada pengurus bermasalah di dalam AP2LI. Ketika ada pengurus yang terjerat hukum begini, berarti pengurus bermasalah di AP2LI. Dia otomatis di anggaran dasar. Ketika perusahaannya dikeluarkan dari keanggotaan, maka kepengurusannya dia keluar dari keanggotaan. Jadi karena itu 178 perusahaan, 178 perusahaan yang memang ada owners, ada direktur utamanya yang menjadi pengurus di AP2LI. Karena memang perusahaannya adalah bagian karena dari anggota. Itu ya. Anggota itu memang di anggaran dasar kita begitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin waktunya juga sangat mepet. Kita coba kawal sama-sama kasusnya ya, Mas Pulung. Karena ini juga pembelajaran buat kita bersama juga gitu. Ya, jadi intinya lebih tegas lagi, asosiasi ini hanya perkumpulan perusahaan, begitu ya? Tidak terkait dengan konsumen langsung, begitu Pak? Iya. Supaya jelas juga di masyarakat. Jadi ya begitulah kondisinya. Terima kasih Pak Andi, Pak Ilyas, terima kasih korban juga yang sudah sempat hadir. Kita ketemu lain kesempatan ya, Mas Pulung ya. Sayangmu kau hapus
penipu alus, jebule kowe penipu alus. Sayangmu kok abus, tumindakmu kok sok bagus, gayamu sok tulus. Jebule kowe penipu alus, jebule kowe penipu alus. Sing dhuwur tutupan, sing isor dagan